Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inocencio Giovan Rimadi dari kelas 10B. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proses dari dinamika litosfer beserta dengan salah satu gejala. Nah, untuk itu saya akan menyajikan sebuah video animasi dan semoga teman-teman dapat menyimak penjelasan saya dengan baik. Apa itu litosfer? Bumi sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu inti bumi yang memiliki jari-jari 3.200 km, lalu selimut bumi atau mantel bumi yang memiliki ketebalan 2.900 km, lalu yang terakhir kerak bumi atau litosfer yang memiliki ketebalan 32 km. Lapisan kerak bumi atau litosfer terbagi menjadi dua, yaitu sial atau lapisan silium aluminium dan siam atau lapisan silium magnesium. Litosfer sendiri adalah sebuah lapisan batuan dari bumi yang mengikuti bentuk dari bumi. Lalu ada 3 jenis batuan yang menyusun lapisan litosfer ini, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena magma yang mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi sebuah batu. Nah, batuan beku ini terbagi menjadi 3 berdasarkan tempat pendinginan, yaitu batuan beku dalam atau diatrema, lalu batuan beku gang, dan yang terakhir adalah batuan beku luar. Batuan beku yang mengalami pelapukan akan dibawa oleh air, gletser atau angin, kemudian mengalami pengendapan, dan hasil pengendapan ini dinamai dengan batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya tekanan suhu yang tinggi atau tekanan yang disebabkan oleh endapan-endapan yang sangat tebal. Kita tahu ada 2 tenaga yang membentuk permukaan bumi, yaitu endogen dan eksogen. Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan dibedakan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang membentuk permukaan bumi, seperti pelapukan dan erosi. Tadi saya mengatakan litosfer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan sial atau silisium aluminium. Nah, silisium aluminium ini adalah lapisan yang membentuk kerak benua. Lalu lapisan yang kedua adalah siam atau sima atau silisium magnesium. Nah, lapisan sima atau silisium magnesium ini adalah sebuah lapisan yang membentuk kerak benua. Lalu batuan beku terdiri dari 3 jenis yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama batuan beku dalam atau batuan plutonik. Nah, terbentuk karena adanya pembekuan yang terjadi di dalam dapur magma. Nah, pembekuan ini terjadi secara sangat perlahan-lahan sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Nah, contoh dari batuan beku dalam ini adalah batuan granit, batuan gabbro, dan lain-lain. Yang kedua adalah batuan beku gang. Nah, dinamakan batuan beku gang karena lokasi terjadinya pembentukan pembekuan magma adalah di sela-sela lapisan batu-batuan atau pada corong diatrema atau saluran magma. Nah, ini terjadi ketika lapisan kerak bumi ini sedang naik. Nah, magma yang bergerak menuju ke permukaan bumi mengalami proses pendinginan yang lebih cepat sehingga terbentuk batuan yang dinamakan batuan gang. Jenis batuan beku terakhir adalah batuan luar. Nah, disebut pula sebagai batuan beku ekstrusif. Nah, karena batuan ini terbentuk ketika proses pembukaan magma yang terjadi secara cepat di permukaan bumi. Nah, adapun jenis-jenis yang termasuk dalam batuan ini adalah batuan andesit, batuan riolit, batuan trakit, dan batuan basalt. Lalu saya akan menjelaskan siklus atau daur dari pembentukan batu. Nah, yang pertama magma yang berasal dari bawah permukaan bumi keluar melalui gunung api. Nah, magma ini mengalami pendinginan sehingga magma ini menjadi padat dan menjadi bebatuan yang kita sebut sebagai batuan beku. Lalu batuan beku ini mengalami pelapukan dan dibawa oleh air, angin, atau gletser, lalu mengalami pengendapan. Nah, hasil dari pengendapan batuan beku ini disebut dengan batuan sedimen. Lalu batuan sedimen yang sudah terbentuk akan
berubah menjadi batuan metamorf. Nah, jika batuan metamorf sudah terbentuk, maka batuan ini akan kembali lagi menjadi magma dan proses ini akan terus berulang. Lalu saya akan menjelaskan salah satu gejala litosfer beserta dengan mitigasi dari bencananya, yaitu tenaga tektonisme. Tektonisme adalah sebuah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bekerja secara vertikal ataupun lateral, yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak suatu tempat dan membentuk permukaan bumi. Gerakan tektonik sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik adalah sebuah gerak yang mengakibatkan perpindahan lapisan bumi yang relatif lambat, berlangsung lama, dan terjadi di daerah luas. Dan gerakan epirogenetik ini terbagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif, yang mengakibatkan suatu daratan menurun. Yang kedua adalah epirogenetik negatif, di mana gerakan ini mengakibatkan daratan bergerak naik. Sementara itu, gerak orogenetik adalah sebuah gerakan yang relatif lebih cepat dari gerakan epirogenetik. Atau dengan kata lain, gerakan orogenetik ini adalah sebuah gerakan yang membentuk pegunungan. Lalu ada hasil dari gerakan tektonisme, yaitu lipatan dan patahan. Lipatan terbentuk karena adanya sebuah tekanan yang bergerak secara horizontal sehingga membentuk sebuah kerutan. Sedangkan patahan terjadi karena adanya tekanan yang bergerak secara vertikal ataupun horizontal yang menyebabkan kulit bumi menjadi patah atau retak. Lalu ada beberapa jenis lipatan. Yang pertama, lipatan tegak. Nah, lipatan jenis ini mempunyai posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Nah, bidang sumbu lipatan ini juga membagi sinkline atau wilayah lembah dan antikline atau wilayah pegunungan sama besar. Yang kedua, lipatan miring. Lipatan miring awalnya berasal dari lipatan tegak. Namun ia terus mendapatkan tekanan dan akhirnya bentuknya tidak lagi tegak ataupun lurus, akan tetapi lebih condong miring ke salah satu sisi. Lalu yang ketiga, lipatan menggantung. Lipatan menggantung ini adalah lanjutan dari lipatan miring. Lipatan menggantung ini terjadi karena lipatan miring yang terus-menerus mendapat dorongan dan akan menghasilkan puncak yang menggantung. Yang keempat, lipatan rebah. Nah, bentuk lipatan ini mirip seperti benda yang merebah karena hal ini disebabkan adanya dorongan yang melenting yang hanya berasal dari satu arah. Lalu yang kelima adalah lipatan isoklinal. Nah, lipatan jenis ini memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lain. Nah, penyebab dari lipatan ini adalah dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Lalu yang keenam adalah lipatan sesar tengkurap. Nah, lipatan sesar tengkurap ini berawal dari sebuah lipatan rebah. Nah, hal ini dikarenakan lipatan rebah yang mendapat tekanan secara terus-menerus dan akhirnya akan membentuk sebuah lipatan sesar. Lalu mitigasi dari bencana tektonisme. Seperti yang kita ketahui, tektonisme adalah sebuah pergerakan dan aktivitas geologi yang terkait dengan lempeng tektonik yang bergerak dan berinteraksi di bawah permukaan bumi. Nah, hal ini dapat menyebabkan berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Nah, untuk mengurangi dampak bencana tektonisme ini, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. 1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bencana tektonisme, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi sebuah bencana yang disebabkan oleh tenaga tektonisme. Nah, ini dapat dilakukan melalui sebuah kampanye, seminar, pelatihan, dan distribusi brosur. Yang kedua adalah peningkatan kesiapan dan respons dari bencana. Nah, masyarakat harus dilatih dalam merespon bencana tektonisme,
secara efektif dan efisien. Nah, hal ini dapat mencakup pelatihan evakuasi, perencanaan keluarga, penyediaan perlengkapan pertolongan pertama, dan juga persediaan makanan dan air minum. Lalu strategi mitigasi yang ketiga adalah pemantauan dan peringatan dini. Nah, sistem pemantauan dan peringatan dini yang efektif dapat membantu dalam mendeteksi aktivitas tektonik yang abnormal dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Nah, ini dapat meliputi sistem peringatan dini tsunami, pemantauan gempa bumi, dan pemantauan gunung berapi. Lalu, yang berikut adalah pemetaan dan perencanaan mitigasi. Peta bahaya tektonisme dan zona-zona risiko harus dikembangkan untuk membantu dalam sebuah perencanaan mitigasi bencana dan pengambilan keputusan. Nah, ini dapat mencakup penetapan zona-zona evakuasi, pemetaan sumber daya, dan infrastruktur kunci, serta penyusunan rencana darurat dan sebuah pemulihan. Yang berikut adalah pengendalian kerusakan lingkungan. Nah, upaya pengendalian kerusakan lingkungan ini dan restorasi dapat membantu dalam mengurangi dampak bencana tektonisme. Nah, ini mencakup tindakan seperti penanaman kembali vegetasi, lalu penataan kembali bentuk topografi, dan pengelolaan limbah. Jadi, penerapan strategi mitigasi yang tepat dan terpadu dapat membantu mengurangi dampak dari bencana tektonisme dan dapat melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang serius. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman.